Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga di hari yang cerah ini kita sehat walafiat, dan besok insya Allah kita akan melakukan pemilihan umum kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Mari kita beramai-ramai datang ke TPS-TPS kita. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kawan-kawan semua, dengan sahabat baik semuanya. Kita melihat fenomena akhir-akhir ini. Mengapa Pak Jokowi pasca lengser dari kursi presiden masih ikut aktif bermain politik? Ini kita lihat beliau turut mendukung full di pemilihan Jawa Tengah, mendukung salah satu kandidat. Kemudian beliau di Jawa Tengah itu meminta Prabowo turut mendukung kandidat yang beliau dukung. Alhasil Prabowo ketika itu membuat rekaman video mendukung yang didukung oleh Pak Jokowi. Namun pada akhirnya kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini, menurut kebanyakan orang itu sudah melanggar ketentuan karena beliau adalah kepala negara. Tetapi setelah dikaji oleh Bawaslu Pusat, Bawaslu berkesimpulan bahwa dukungan Prabowo melalui video tersebut tidaklah termasuk melanggar hukum di dalam pemilihan umum kepala daerah. Kemudian pihak istana membantah bahwa Pak Prabowo mendukung calon di Jawa Tengah itu adalah beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra. Tapi jangan lupa Pak Prabowo itu adalah apapun dia sebagai seorang presiden selalu melekat di dirinya jabatan presiden itu. Oleh karena itu Pak Prabowo, kita berharap beliau paham betul bahwa posisi beliau adalah kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Beliau berada di atas segala unsur. Kemudian yang kedua, di Jakarta misalnya, Pak Jokowi juga mendukung salah satu paslon, dalam hal ini adalah RK. Nah, kembali Pak Jokowi habis-habisan mendukungnya. Sementara Prabowo tidak. Ini muncul pertanyaan, kok di Jakarta Pak Prabowo tidak ikut mendukung RK? Padahal dia didukung oleh Kim, yang notabene pimpinan Kim itu adalah termasuk pimpinan Partai Gerindra. Tapi pertanyaan kita, mengapa di Jakarta Pak Prabowo tidak ikut mendukung? Mungkin Pak Prabowo lebih berorientasi ke Jawa Barat, karena Jawa Barat itu adalah lumbungnya suara untuk Pilpres 2029 akan datang. Jawa Barat adalah jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya mungkin Pak Prabowo fokus bagaimana mengambil atau memenangkan kontestasi politik di Jawa Barat sekarang. Kemudian kalau kita lihat kepada Pak Jokowi kembali, apa yang dicari oleh Pak Jokowi sehingga beliau begitu aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik pasca lengser? Kalau kita bandingkan dengan Megawati, setelah lengser dia berkebun, kemudian dia mengurus partainya. Kemudian kalau kita lihat Pak SBY, beliau pasca lengser dari kursi presiden, beliau aktif melukis, sementara pimpinan partai diserahkan kepada anaknya. Dan beliau tidak ikut cawe-cawe dalam politik, dalam proses pilkada. Nah, Pak Jokowi ini dia aktif pasca lengser. Apa yang beliau mau? Ini pertanyaan publik. Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan Pak Jokowi menyampaikan pesan politik kepada dunia luar, termasuk pemberi utang, bahwa beliau memiliki power politik yang bisa mengatur proses politik di Indonesia. Yang kedua, mungkin Pak Jokowi bagaimana mengamankan putra beliau yang hari ini adalah Wapres, maju besok 2029 menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, lawan-lawan politik yang potensial harus kalau dalam bahasa politik harus di outkan. Misalnya potensi-potensi yang akan muncul 2029 seperti Anies Baswedan, itu adalah
harus dihilangkan apapun caranya, termasuk dalam Pilkada Jakarta. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi janganlah melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis. Kembalilah beliau kepada seorang tokoh atau negarawan dan melihatkan sebagai seorang tokoh kepada publik. Dan apabila beliau sudah kembali kepada tokoh sebagai seorang negarawan, beliau akan dikenang oleh masyarakat. Tetapi bila beliau masih cawe-cawe di dalam pilkada ini, beliau akan dimunculkan perspektif negatif terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita masyarakat luas di Indonesia, mari kita cermati dinamika politik, baik di dalam pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia maupun dalam proses-proses politik lainnya. Karena kita bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya 270 juta lebih dan pemilihnya lebih kurang 170 juta dan 51% lebih itulah pendidikan adalah warga atau pemilih yang berpendidikan relatif tinggi dan merupakan masyarakat yang disebut dengan well informed dan tidak bisa dibodoh-bodohi oleh siapapun. Jadi apapun yang dilakukan oleh elit politik, maka sebagian besar warga masyarakat Indonesia dia sudah tahu kemana arah yang akan dilakukannya. Oleh karena itu para elit politik termasuk Pak Jokowi hati-hati menggunakan momen pilkada ini agar beliau dikenang oleh masyarakat sebagai tokoh nasional, maka sebaiknya beliau menjadi bapak bangsa. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.